gimana sih soal prospek pemasaran dari domba sendiri? Sebetulnya kalau prospek pemasaran, jadi pemasaran di domba itu memang ada beberapa ya. Jadi yang paling populer itu atau yang paling besar demand-nya itu biasanya yang pertama ada dilihatnya sebetulnya nantinya ujung-ujungnya adalah harga kan. Kalau misalnya datanya itu kita masih belum yakin dengan data, biasanya harga itu hal yang paling mendasar menentukan bagaimana supply dan demand-nya gitu. Ketika Babang Tuil sama Sobat Kandang yang lainnya pengen tahu nih soal potensi atau kelebihan kenapa sih Akang memilih beternak domba gitu daripada ternak lainnya? Yap. Jadi sebetulnya kalau kita bicara potensi ya, pasti awal kita bergeraknya itu dari kelebihan domba itu apa sih gitu kan. Nah, sebetulnya kalau kelebihan domba itu Kandang, balik lagi bersama saya, Babang Tuil. Nah, Sobat Kandang, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sobat Kandang, hari ini bakal ada yang spesial nih, karena Babang Tuil bakal berbincang-bincang nih. Bincang-bincang sama siapa? Penasaran kan? Oke, sebelumnya mau tanya dulu nih, buat Sobat Kandang, siapa sih yang udah mulai beternak? Atau bahkan sudah beternak lama? Gimana sih soal pemasaran dombanya? Prospek beternak domba itu seperti apa? Pasti pada penasaran kan? Terus juga buat Sobat Kandang yang baru mulai beternak atau bahkan baru mau nih, pasti masih bimbang nih, kira-kira masih prospek nggak ya beternak domba di saat ini? Nah, untuk menjawab semua keresahan mungkin ya, kegundahan dari Sobat Kandang, maka dari itu Babang Tuil bakal ngobrol sama owner yang Farmer Farm-nya langsung nih, yaitu bersama Kang Rizky Prastiadi. Nah, pastinya bakal menarik obrolan kali ini. Sobat Kandang udah nggak sabar bukan? Maka dari itu, sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Young Farmer Farm ke Sobat Kandang lainnya. Langsung aja ikutin Babang Tuil yuk. Let's go! Assalamualaikum Kang Kil. Waalaikumsalam. Siap. Sehat, Bang Tuil? Alhamdulillah, gimana Kang? Sehat? Sehat. Oke, dilihat-lihat lagi mainin domba nih. Siapa nih Kang? Ini Raya. Oh, ini Raya nih, Sob. Koleksi di FF. Nah, ini mainannya peternak ya, main domba gitu. Oke, nih kan kita hari ini mau ngomongin soal prospek dan juga pemasaran. Kebetulan juga kita ngobrol langsung sama Kang Ikiu selaku owner yang Farmer Farm. Oke, jadi gini Kang, Sobat Kandang pada penasaran nih soal prospek dan juga pemasaran domba gitu. Sekarang itu bagaimana sih? Apalagi buat para peternak baru nih, masih khawatir kira-kira masih potensial atau enggak? Menurut Akang sendiri gimana nih? Oh iya, saya juga mau nyapa dulu nih. Oh iya benar. Gimana kabarnya Sobat Kandang? Ini saya frame kedua ya. Iya. Udah lama nggak nongol di YouTube. Setelah di awal ya. Iya, betul. Ya Bang Tuil, sebetulnya potensinya itu saya beternak udah 13 tahun. Itulah. Jadi dasar 13 tahun nggak mungkin kalau nggak potensi. Iya. Saya terus bertahan kan. Iya. Gitu. Nah, memang potensinya itu cukup besar, Bang Tuil. Cuman memang tantangan dan hambatan ya yang namanya makhluk hidup ya. Iya. Itu pasti ada. Besar juga gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa meminimalisir hambatan-hambatan itu menjadi peluang. Gitu. Oke, menarik nih. Kita langsung aja kupas tuntas sampai akhir ya soal potensi, prospek pemasaran dan lain-lain langsung bersama owner yang Farmer Farm, Kang Ikiu. Langsung aja ikutin Babang Tuil dan Kang Ikiu hari ini. Let's go. Siap. Kang, nah sebelum ngobrol lebih jauh nih, Babang Tuil sama Sobat Kandang yang lainnya pengen tahu nih soal potensi atau kelebihan kenapa sih Akang memilih beternak domba gitu daripada ternak lainnya? Yap. Jadi sebetulnya kalau kita bicara potensi ya, pasti awal kita bergeraknya itu dari kelebihan domba itu apa sih gitu kan. Nah, sebetulnya kalau kelebihan domba itu
Itu yang pertama itu dia adaptasinya baik, Bang Tuil. Jadi mau misalnya kita pelihara di daerah yang dingin, misalnya di pegunungan, atau bahkan pantai yang panas sekalipun, itu adaptasinya baik. Tentunya ada adaptasi ya, 1 minggu, 2 minggu, tapi dengan kelebihan tersebut, berarti memang ternak domba ini cocok dipelihara di tempat manapun ya, bisa dipelihara di tempat manapun, baik dingin ataupun panas. Terus juga yang kedua, kelebihannya sebetulnya kalau misalnya kita jual, itu lebih mudah sama lebih cepat. Jadi kalau misalnya kita punya, maksudnya pingin ngejual ternaknya, itu biasanya lebih mudah. Makanya kenapa ternak domba ini untuk ekonomi kerakyatan di pedesaan itu, mereka biasanya dijadikan sebagai tabungan. Karena misalnya mereka lagi butuh nih, anaknya masuk sekolah gitu ya, atau misalnya ada bayar apa, biasanya mereka itu langsung menjual dombanya. Jadi sebagai tabungan nih. Dan itu sangat menggerakkan juga. Nah, terus Bang Tuil, peluang pasarnya juga masih terbuka. Karena kita semua tahu ya, bahwa peternak domba ini tidak hanya menjual dombanya untuk kebutuhan konsumsi harian atau daging gitu, tapi juga ada ritual keagamaan seperti kurban dan juga akikah. Ini potensinya besar. Nah, potensinya sangat besar ya, peluang pasarnya. Dan kita semua tahu bahwa domba ini harganya setiap tahun itu nggak pernah turun. Jadi naik terus nih, gitu. Berarti supply demand-nya sebenarnya masih bagus. Bagaimana permintaannya juga masih bagus, gitu ya. Dan tentunya ini semua adalah potensi-potensi yang memang menjadi kelebihan bagaimana kita ternak domba ke depannya itu ya masih sangat berpotensi lah. Gitu. Nah, nanti kita lebih jauh lah saya jelaskan bagaimana sebetulnya harganya gitu ya, potensi pasarnya gitu kan. Nanti untuk khusus gitu, spesial untuk sobat kandang gitu ya. Supaya ya kita bicara bahwa ternak domba ini masih berpotensi. Oke, menarik ya sobat kandang. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal kelebihan nih. Dari awal mulai adaptasinya nggak rewel. Jadi domba itu bisa adaptasinya lebih cepat gitu. Terus juga potensi pasarnya, bahkan peluang ngejualnya pun kalau kita lihat ya harganya makin naik ya, tiap tahun. Betul. Nah itu menarik ya, nanti kita makin kupas tuntas lagi nih soal prospek dan juga pemasarannya itu seperti apa sih. Tapi Kang Kyo pengen nanya dulu nih soal populasi di Indonesia sendiri terkait domba ataupun mungkin kambing ya. Itu gimana nih sekarang-sekarang? Sebetulnya kita kalau data ya, data itu kan sebetulnya ada data BPS biasanya kan, kalau data itu BPS. Nah, saya juga data terakhir waktu 2020 ini mungkin ada perbaharuan. Itu sebetulnya ternak domba ini populasinya itu secara nasional itu ada 17 juta. Nah, dari 17 juta ini 12 jutanya ada di Jawa Barat. Jadi sekitar 80% lah ya ada di Jawa Barat. Artinya adalah Jawa Barat ini sebetulnya sebagai penyangga populasi domba nasional. Cuman untuk lebih, tapi gini sebetulnya, ya kalau kita bicara ya, data itu sebetulnya kita, ya itu yang kita punya data sekarang, tapi saya yakini kayaknya lebih deh. Saya katakan kenapa populasi kita itu lebih, karena gini, permintaan untuk akikah itu data yang tercatat ya, itu ya berdasarkan data asosiasi itu katanya hampir 6 juta dipotong setiap tahun. Belum lagi potongan harian, belum lagi kurban. Nah, cuman biasanya data supply dan juga demand, permintaan itu dilihatnya sebetulnya nantinya ujung-ujungnya adalah harga kan. Kalau misalnya datanya itu kita masih belum yakin dengan data, biasanya harga itu hal yang paling mendasar menentukan bagaimana supply dan demand-nya gitu. Ketika kita tidak punya data ya, data yang pasti gitu. Nah, kita lihat bahwa domba ini tiap tahun angkanya naik terus. Jadi 10-15% Kang Tufail. Nah, 10-15% itu naik. Jadi naik terus, dan artinya adalah potensi beternaknya juga, saya tidak tahu apakah demand atau permintaannya itu naik
atau tetap atau bahkan supply kita yang berkurang gitu. Oh iya iya iya. Nah ini jadi potensi kan sebenarnya. Tuh. Ketika naik terus ada konsumen yang beli, apalagi ritual keagamaan, ini tentunya kita harus juga mendorong bagaimana orang-orang mau beternak domba juga gitu, supaya populasi kita terjaga, gitu. Berarti Kang, dengan jumlah populasi yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan dari pasar itu belum tercukupi malah? Kita bicaranya ada fase-fase ketika tidak tercukupi. Itu perputaran kalau supply demand di makhluk hidup rata-rata kan kayak gitu. Jadi ketika pasarnya lagi banyak butuh nih, apalagi kurban, biasanya belum tercukupi. Tapi ketika ada fase-fase malah penuh juga, banjir juga gitu kan. Tapi sebetulnya secara keseluruhan ya antara supply dan demand ini masih seimbang lah. Masih seimbang dalam arti ya potensi beternaknya itu masih sangat besar. Ketika harganya terus naik gitu kan, kebutuhannya terus meninggi gitu kan. Nah, artinya si populasi ini ya harus semakin makin banyak lah orang yang beternak gitu, supaya menjaga juga keseimbangan. Oke, so menarik ya tadi yang disampaikan Kang Rizky soal supply demand, juga mengajak para peternak untuk ayo kita beternak karena memang demand-nya itu banyak gitu dan supply-nya itu sekarang masih memenuhi gitu ya. Kita masih berpotensi gitu untuk terpenuhi gitu sob. Oke nih Kang Ikiu, pasti sobat kandang banyak yang bertanya-tanya juga nih soal kondisi harga domba di pasaran tahun 2024 ini dan nanti ketika mendekati kurban. Mungkin boleh dijelasin nih Kang gimana kondisi harganya, tapi sambil kita lihat-lihat domba IFF gitu. Siap, ayo boleh. Nah jadi untuk harga ya Bang Tuil, sebetulnya harga itu sebelum kita lihat dulu nih ke yang sekarang 2024, ini kita coba flashback dulu lah harga dari tahun 2018 gitu ya. Nah data pribadi ini, jadi data pribadi ini sebetulnya ada harga jantan dan juga betina. Dulu 2018 ini menjadi tahun yang harga domba itu sangat melesat juga gitu. Nah 2018 itu kalau saya tidak salah itu harga jantan itu masih di angka 55.000 waktu itu. Betinanya itu di 33.000. Nah sekarang di tahun 2024 nih, kalau 2024 saya masih belum berani ngomong juga, takutnya nanti keintervensi juga gitu kan. Tapi pengalaman terakhir kita di tahun 2023 itu untuk jantan kita beli itu di angka 85.000 gitu untuk jantan bakalannya nih. Nah untuk betinanya itu hampir di angka 53.000. Udah di angka 50.000 lah. Berarti kan otomatis jauh ya. Dari awalnya 55, 30.000. Kalau kita definisikan atau kita lihat rata-rata, artinya kan kenaikannya 10-15% nih di harga gitu. Nah cuman untuk penjualan, itu untuk penjualan kurban ya otomatis di tahun kemarin aja di 2023 hampir 100.000 ke atas bahkan. Ada yang 110, ada yang 120 gitu ya. Untuk betinanya juga dari harga yang 53.000 kita beli nih untuk bakalan, biasanya bahkan kan sekarang udah ada juga ya kurban menggunakan betina juga kan gitu kan. Meskipun IFF kita prinsipnya masih memakai jantan semua untuk konsumen. Nah itu di angka 60 bahkan 70. Jadi memang secara harga itu kenaikannya itu biasanya rata-rata paling tinggi itu pada saat momen Idul Adha. Dan Idul Adha ini sebagai pemasaran paling bagus lah untuk peternak. Jadi pestanya peternak nih. Jadi peternak itu bonusnya itu dari Idul Adha karena harganya itu sangat menguntungkan lah. Dan juga memang sangat tinggi gitu. Nah nanti kita bahas lebih lanjut ya, untuk ya. Gitu ya sob. Jadi tadi kita ngomongin harga nih bahwa kenaikannya tuh 10-15% bahkan ya, dari harga terakhir. Tiap tahun itu. Tiap tahun. Bayangin dari 50-an jadi 80-an gitu ya. Wah itu berarti memang untuk domba ini sangat prospek ya. Dari segi harga pasti mengalami kenaikan, apalagi di Idul Adha yang katanya sebagai hajatannya peternak gitu ya.
Oke, sob. Nah, kita kupas tuntas lagi, bahas lebih dalam bersama Kang Ikil. Langsung aja kita pindah tempat kali ya, biar lebih enak bahasnya. Oke, nah ini pasti yang udah ditunggu-tunggu sama Sobat Kandang nih. Terkait prospek pemasaran domba sendiri itu bagaimana? Langsung aja kita tanyain ke Kang Ikil ya. Oke, Kang, gimana sih soal prospek pemasaran dari domba sendiri? Sebetulnya kalau prospek pemasaran, jadi pemasaran di domba itu memang ada beberapa ya. Jadi yang paling populer itu atau yang paling besar demand-nya itu biasanya yang pertama ada di akikah. Terus juga yang kedua ada di kurban. Yang ketiga ada di potongan harian atau daging biasanya untuk konsumsi harian. Nah, di samping itu ya kita sebetulnya kalau misalnya kita beternaknya itu pembibitan, itu kita juga bisa misalnya jual indukannya, kita bisa jual pejantannya, kita bisa jual bakalan untuk ya untuk potong, untuk nanti dikurban atau untuk akikah gitu ya. Nah, selain memang pemasaran ini sebetulnya ya nanti ada juga pasca panennya, ada misalnya dijadikan kulit gitu ya, jaket, atau misalnya dijadikan restoran, buka restoran ya, hilir itu dan lain-lain sebetulnya. Nah, cuman kita bahas aja nih Bang Tuil ya, satu-satu nih biar Sobat Kandang juga lebih jelas nih ya. Yang pertama kita bahas akikah nih. Akikah dulu boleh. Ini potensi yang luar biasa juga sebetulnya kan, karena akikah ini ya kalau di agama Islam itu kan sunnah muakkad, artinya dianjurkan nih untuk orang tua yang memiliki anak itu ya akikah gitu kan. Dan juga ini ibaratnya potensinya itu ya bisa dijadikan usaha harian, karena kita lihat bahwa ya tiap hari pasti ada yang melahirkan gitu kan. Nah, itu potensinya juga luar biasa. Bahkan tercatat menurut asosiasi itu bisa sampai 6 juta Bang Tuil dalam 1 tahun nih. 1 tahun 6 juta. 6 juta ekor dipotong gitu kan. Iya. Ya itu potensi ininya berapa triliun bisa kan, sampai berapa triliun ya, ini potensi sebetulnya. Apalagi untuk menyerap lapangan pekerjaan juga bisa jadi potensi yang bagus gitu. Nah, tapi juga strateginya juga untuk pemasarannya juga harus tepat juga. Dalam arti yang pertama itu kita harus lihat atau kita harus menghubungkan itu yang namanya hilir dan juga produksi. Jadi bukan berarti misalnya kita di kandang itu biasanya kita harus lihat tipe apa sih atau bobot berapa yang biasa dijadikan akikah. Oke. Nah, contohnya nih di Bandung. Iya. Di Bandung itu rata-rata tipe kecil. Domba-domba kecil. Jadi kalau misalnya domba-domba di atas 20 kilo itu udah agak sulit nih kita ngejualnya gitu ya. Nah, jadi jangan sampai produksi kita itu, domba di kita itu gede-gede tapi nanti susah ngejual. Karena rata-rata itu sebagus apapun barang yang kita punya, gede segala macam, tapi kalau tidak sesuai dengan pangsa pasarnya agak sulit juga. Oke. Gitu kan. Dan juga sekarang akikah pun sebenarnya trennya itu kan udah nggak mau ribet. Jadi sudah jadi masakan, nasi box dan lain-lain ya, Kang Tufail ya. Kalau dulu kan hidup nih. Kalau sekarang hidup, sudah dipotong, bahkan sudah dimasak langsung. Gitu. Nah, tentunya ini berubah nih. Jadi tidak hanya dombanya saja yang harus baik, tapi juga packaging ketika nanti sampai di konsumen, apalagi jadi masakan juga harus bagus. Oke. Itu untuk akikah Kang Tufail. Oke, nah soal akikah tadi kan ada bobot yang banyak peminatnya gitu ya. Itu kira-kira bobot berapa kalau bobot kecil tuh? Biasanya di bawah 20 kilo. Di bawah 20 kilo. 20 Nah, kilo. ini mungkin kisi-kisi buat Sobat Kandang yang mau buka usaha akikah bisa nih. Di bawah bobot 20 kilo itu banyak ya yang butuh? Iya, karena gini, saya kan memang dasarnya itu dari orang peternakan ya. Saya kuliah di peternakan, sekarang ngajar juga di peternakan. Kita dulu itu pingin akikah itu naik kelas lah gitu. Maksudnya akikah tuh yang bagus-bagus gitu kan. Bang Tuil harus yang gede gitu kan. Tapi itu merubah ya kebutuhan masyarakat juga agak sulit. Iya. Gitu kan. Kita nggak bisa paksain ketika harga itu
banyak yang lebih murah misalnya kan. Tapi yang jelas adalah koridor syariatnya itu yang harus jangan diotak-atik. Oke. Gitu. Nah, karena syariatnya itu ya akikah itu ya minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Nah, ini harus ya kita juga sebagai orang peternakan juga di akikah juga ya bukan hanya mencari untung saja. Tapi juga koridor syariat itu kita harus bisa tahu mana domba yang sudah 6 bulan atau yang belum gitu. Supaya kita ya, tapi kalau orang peternakan ya harusnya bisa gitu. Harus bisa melihat. Dan itu sebagai bentuk ini aja sih, maksudnya jadi kita harus hati-hati juga kan dalam menjual juga. Nggak bisa misalnya kita hanya melihat keuntungannya aja gitu. Oke. Nah, kalau yang farm sendiri nih, setiap bulan pasti ada aja ya yang akikah gitu? Ya, ada. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Makanya ini juga bisa dijadikan usaha harian lah untuk teman-teman yang nantinya sudah beternak ataupun. Tapi memang ya balik lagi itu gini sebetulnya. Potensi ada nih. Pasar juga ada. Tinggal bagaimana nih kita mengklikkan, kita bisa menjual nggak nih barang gitu kan. Dan itu ya tentunya sobat kandang semua juga harus berusaha membuat gitu lah rencana-rencana seperti apa sih gitu kan. Pola-pola konsumen itu gitu. Nah, ini juga mungkin yang jadi pertanyaan nih buat sobat kandang ke Kang Iqiyou. Kan kalau penyedia akikah itu banyak ya, sementara mungkin yang akikah juga kita pasarnya belum tentu yang setiap hari ada. Nah, kira-kira sebagai inovasi atau pembeda agar akikah kita tuh bisa banyak yang beli atau mungkin jadi pembeda dari akikah-akikah lainnya nih. Sebetulnya kalau kita bicara pola-pola ya, sebenarnya sekarang itu dengan zaman online itu memberikan kesempatan kepada branding baru gitu. Jadi misalnya kita punya baru pemula, itu sebenarnya jangan khawatir karena online ini jangkauannya luas lah. Jadi sekarang ini sebetulnya gini, banyak juga yang tidak punya domba tapi jualan akikah juga gitu Bang Tuil, kan gitu. Iya. Jadi sebetulnya ya kalau tips mah sebenarnya inovasinya ya kita coba bermain juga di online ataupun digitalisasi gitu kan. Ya itu mungkin pemula-pemula atau anak muda itu biasanya lebih paham ya. Jadi tapi kita juga yang punya kandang kadang-kadang terbantu juga karena dia masarkan, kita juga bisa keluar juga dombanya gitu kan. Sebenarnya kolaborasi aja. Kolaborasi kalau sekarang itu ya tipsnya untuk memasarkan ada online. Terus ya kolaborasi, banyak juga peternak-peternak yang bermain akikah ataupun pengusaha-pengusaha akikah yang tidak punya kandang juga. Saya ya terbuka lah. Jadi yang penting yang jelas pola ataupun sekarang sudah online ini memberikan kesempatan untuk orang mengenalkan brandnya gitu kan. Oke, nah itu tadi ya kata Kang Iqiyou soal tips gitu pemasaran, bahwa para peternak sekarang harus sudah mulai melek teknologi gitu. Kita harus bermain media sosial karena dengan media sosial ini memudahkan juga gitu jangkauan pasarnya lebih luas, terus juga kolaborasi tadi ya. Bahkan yang tidak punya ternak pun bisa menjual akikah gitu dengan kolaborasi dengan para peternak-peternak gitu. Selanjutnya nih, selain akikah kita udah panjang juga ada kurban ya tadi tuh. Kalau kurban sendiri gimana Kang? Nah yang kedua, pola yang paling banyak juga menyerap ya populasi domba itu adalah kurban, Kang Tufail. Karena kurban ini kalau kita lihat ya, yang pertama ya ibadah yang memang meskipun hanya 1 tahun sekali, tapi bisa profitnya itu bisa membuat peternak itu setahun. Gitu kan, bisa bertahan hidup dari kurban nih. Karena biasanya semua peternak itu nanti ujung-ujungnya adalah biasanya ya domba itu dihabiskan pada saat kurban. Nah, karena potensi kurban ini harga lebih bagus. Harganya itu lebih bagus. Ya tahun 2023 pasaran mendekati kurban di Bandung saja waktu itu 110 ya, sampai 120.000 per kilo. Dengan bakalan misalnya 85 sampai 90 lah kita taruh. Artinya kan margin spare-nya itu lumayan. Nah itu. Dan tentunya ketika kita
mau bermain juga ke arah kurban ini, sebetulnya ya yang tadi sama nih kayak akikah, produksi dan juga hilir juga harus terpadu lah gitu kan. Jadi kita lihat nih hilir itu banyaknya di kiloan berapa gitu ya. Kalau YFF kita buka sedikit, kalau YFF kemarin itu ya 2535. 2535 Ya, itu paling banyak. Paling banyak. Kalau udah di atas 40 kilo itu agak ya menurun lah jumlah pembelinya itu. Nah, tentunya kita juga harus tahu gitu kan, berapa sih diproduksi, kita harus ngambil domba yang berapa kilo gitu kan. Kita harus penggemukan berapa lama, itu menjadi faktor juga nih gitu kan. Jadi mindsetnya kita hilir untuk bagaimana kita mau memproduksi domba ini yang kiloan berapa. Itu penting nih untuk pemasaran. Dan juga tentunya ketika kita mau memasarkan domba kurban juga, ya tentunya kita juga kalau dulu pada saat COVID nih, ini juga merubah juga nih pola-pola pemasaran kurban YFF. Jadi tidak hanya dijualnya itu hidup, tapi sudah bentuknya udah dipotong, bahkan sampai dibagikan. Itu sampai dibagikan. Jadi ya dulu waktu 2019 nih sebelum COVID kita hampir hanya sedikit sekali motong di kandang itu. Nah pas udah saat COVID ya orang-orang kan rawan kerumunan dan lain-lain. Akhirnya kita buka langsung dipotong di kandang atau langsung dibagikan dan dampaknya besar. Jadi tiap tahun itu kita motong hampir 100 ekor nih, untuk dibagikan ya, untuk konsumen itu. Gitu. Dan itu ya potensi gitu ya. Dan juga sebetulnya yang tadi jangan khawatir sebetulnya, karena kadang-kadang kita di peternak itu ada jokes gini, pemula juga kalau main kurban mah untung gitu. Gitu. Tapi tentunya kita juga ada tantangan juga ya. Nggak mungkin kita misalnya pasti kejual nih, nggak juga. Kalau kita salah penentuan pemasaran kita dari jumlah nih yang berapa kilo gitu kan. Ya kalau misalnya kebutuhannya yang 35 kilo, stok di kandang kita 40-45, contoh ya susah juga naik budget kan. Gitu. Kalau nurunin budget aman. Jadi untuk ya itulah, untuk pemasaran kurban sebetulnya potensinya luar biasa. Bahkan jutaan ekor pasti dipotong setiap tahunnya gitu kan. Iya. Nah itu Sob ya, tadi yang harus ditentukan itu soal target pasarnya ya. Strategi itu berapa kiloan sih yang banyak kejual. Udah gitu nanti baru strategi pemasarannya kayak tadi ketika terkendala COVID. Nah, YFF berinovasi nih bahwa ada potong di kandang sambil live streaming juga ya kan? Ya, betul. Nah, jadi masih tetap bisa berkurban walau dari rumah gitu ya. Nah, itu Sob. Jadi memang banyak inovasi-inovasi, apalagi sekarang teknologi media sosial yang makin luas itu harus dimanfaatkan. Oke nih Sob, tadi kan kita udah bahas soal akikah, terus juga kurban, yang mana memang kalau kurban apalagi ya setahun sekali atau eventual gitu. Nah kalau untuk pemasukan hariannya nih, mungkin tadi ada daging juga ya. Nah kira-kira prospek pemasarannya gimana nih Kang? Jadi gini, Bang Tuil, mungkin kalau kita bicara daging domba ya, ini ya memang kebutuhan konsumsi secara nasional juga kan tidak sebesar daging sapi misalnya atau ayam lah. Karena memang ya kalau mungkin tiap hari Bang Tuil makan daging ayam, tapi kalau daging domba kan nggak selalu, atau daging kambing gitu ya nggak. Nah cuman secara potensi usaha juga tentunya masih ya sangat besar juga, karena gini, ketika itu hanya sedikit tingkat konsumsinya, tapi ada kurban, ada akikah gitu ya, harga domba itu naik terus. Gimana kalau semuanya tiap hari makan daging domba gitu? Ya saya rasa kita nggak akan cukup lah, populasi kita nggak akan cukup. Tapi sebetulnya untuk harian di domba itu ya sekarang restoran, saya lihat ya Bang Tuil juga lihat, pergerakan yang memang restoran khusus daging kambing atau domba juga mulai bermunculan juga kan. Ya otomatis ini ketika ada pasarnya, tukang sate juga mungkin di tempat Bang Tuil
ada berapa ratus gitu ya di kota Bang Tuil nih tukang sate itu kan membutuhkan daging domba. Jadi pasti kalau usahanya itu nanti ujung-ujungnya di daging, menyediakan protein hewani tentu nggak akan ada habisnya lah. Pasti akan terus tumbuh, gitu kan. Nah, cuman bagaimana ketika nanti kita beternak itu untuk menghasilkan daging ya, menjual daging, ini tentunya kalau menjual daging itu memang kita harus benar-benar teliti, Bang Tuil, karena daging itu ya dibanding dengan kurban atau akikah, harganya itu ya memang nggak terlalu tinggi lah. Marginnya. Ya marginnya, tapi memang kebutuhannya juga luar biasa, banyak juga gitu, karena itu lebih ya kepada hitung-hitungannya. Jadi bagaimana kalau udah main di daging itu, kita harus bicara tentang karkas, berapa daging yang dihasilkan dalam satu ekor, berapa karkas yang dihasilkan gitu kan. Nah itu supaya memang teman-teman juga tidak rugi nih beternak untuk main daging gitu ya, karena tantangannya biasanya jauh lebih besar. Tapi secara potensi masih sangat besar juga, dan juga sama sebetulnya. Ujung-ujungnya adalah hilir itu minta yang berapa kilo ditunjang dengan hulunya nih. Kita nyari domba untuk potong daging itu yang berapa kilo sih gitu kan. Ada yang pingin domba dari hasil pengemukan dulu, ada yang pingin ya langsung potong yang kayak gitu kan gitu. Nah tentunya potensinya masih sangat besar Bang Tuil untuk dagingnya. Oke, nah itu ya sob, tadi potensinya dari mulai kita lihat pasarnya aja dulu, tukang sate itu tadi berapa, terus juga orang-orang yang restoran-restoran sekarang menyediakan menu daging domba itu udah mulai banyak. Jadi memang sekarang tren untuk makan daging domba itu juga besar gitu. Nah tadi mungkin strateginya yang harus dilihat atau diperhitungkan adalah soal bagaimana hitungan karkas, terus juga berapa daging yang dihasilkan gitu sob. Pasti sobat kandang mulai tertarik nih karena memang ternyata potensi untuk saat ini. Nah, kalau untuk keberlangsungan usahanya sendiri di masa depan itu gimana sih? Akankah tergerus oleh teknologi mungkin, atau apa itu yang inovasi-inovasi sekarang-sekarang gitu? Kira-kira gimana nih, Kang? Ya kalau kita bicara kelangsungan ya. Kelangsungan bisnis peternakan ini seperti apa? Saya yakin tidak akan ada habisnya. Beternak domba itu gitu ya. Oke, menarik nih. Nah, karena kebutuhan dasar manusia itu pasti mengkonsumsi makanan. Daging itu kan makanan ya, protein hewani yang sangat bagus untuk kecerdasan. Pasti selalu dibutuhkan, Bang Tuil. Terus juga di kita juga ada ritual keagamaan, kayak akikah dan juga kurban nih. Nah, ini juga pasti akan terus ada kebutuhannya kan. Nah, dan yang tadi nih menarik, yang teknologi juga nih, mungkin nggak sih tergantikan segala macam. Nah memang bukan akhir-akhir ini sudah ada beritanya juga, mungkin Bang Tuil pernah dengar juga yang namanya daging sintetis nih, yang diambil dari jaringan ya, kalau tidak salah nih, saya dari jaringan-jaringan. Jadi kita nanti makan daging nggak usah lagi beternak gitu kan, sudah dari jaringan-jaringan segala macam. Nah sebetulnya itu pun tidak akan bisa menggantikan, karena yang namanya daging itu ketika kita makan, kehalalannya itu harus dengan sembelihan, gitu kan. Ketika kita menyembelih, ketika sembelihannya itu tidak benar, berarti kan tidak halal juga. Nah otomatis sebetulnya usaha peternakan ini akan tetap ada, meskipun ada teknologi apapun ya, karena kita bermainnya ada kehalalan di sana juga kan gitu, harus disembelih nih, nggak mungkin kan kita dari jaringan-jaringan akikah gitu kan, padahal kan ya itu yang menentukan itu kehalalan. Bahkan ya Nabi juga kan beternak gitu kan, itu kan sebenarnya sudah diajarkan bahwa peternakan domba ini sampai kapanpun tidak akan tidak akan ada habisnya, tidak akan ada tergantikan oleh apapun juga. Dan juga potensinya sampai akhir zaman. Makanya saya selalu bilang bisnis peternakan domba itu bisnis akhir zaman juga gitu. Karena ya jangan khawatir lah peternak, meskipun teknologi apapun gitu kan, tapi ya kita lihat bahwa bisnis peternakan domba ini akan selalu ada sampai kapanpun dan akan selalu dibutuhkan.
baik itu dagingnya, baik itu untuk akikahnya ataupun kurbannya itu akan terus ada. Bahkan kita juga kalau lihat nih, kita berapa kali kan dilanda COVID, ada resesi, harga domba itu kayak emas, nggak pernah turun-turun, terus naik, terus naik, terus naik. Nah ini bisa dikatakan bahwa ya beternak ini ya menjadi potensi yang sangat besar untuk di masa yang akan datang pun masih sangat besar gitu. Oke, menarik ya Sob. Tadi kata Kang Kiu bahwa bisnis peternakan gitu ya adalah bisnis akhir zaman gitu, sampai akhir zaman pun nggak akan tergantikan sama teknologi. Walaupun tadi ada isu soal daging sintetis, tenang aja nih Sob. Jadi buat sobat kandang yang mau mulai beternak nggak usah khawatir. Nah ini mungkin terakhir Kang Kiu, pesan untuk sobat kandang yang mau mulai beternak nih kira-kira apa gitu? Ya, sebetulnya kalau pesan untuk sobat kandang nih, ini pesannya sebetulnya tidak terlalu banyak lah. Yang pertama itu potensinya itu memang sangat besar ya, masih sangat besar. Tapi tentunya kita ini memelihara makhluk hidup. Makhluk hidup itu ketika kita pelihara, tantangannya juga besar. Hambatannya besar, resikonya juga besar. Karena ada mati, ada susut kan. Ya yang kayak gitulah, nggak tumbuh, nggak berkembang, itu hal-hal yang seperti itu. Makanya ya dalam usaha peternakan ini ya tentunya selain memang kita punya niat gitu kan, ya kita juga harus sangat detail nih. Nah untuk membuat suatu usaha peternakan harus sangat detail, dan juga kita harus bisa merumuskan bagaimana memelihara ternak terbaik. Seperti apa sih gitu di kandang ya, sampai nantinya ujung-ujungnya bagaimana kita mindset kita ini, hulu juga penting, tapi mindset kita ini bagaimana nanti dombanya ini mau dijual kemana, harus dipikirkan ketika kita mau memulai beternak. Jadi bukan ternaknya ada, nanti ketika dia sudah melahirkan, sudah berkembang, jualnya ini mau kemana gitu kan. Nah itu penting, jadi konsep hilir ya untuk hulu itu sangat penting juga Bang Tuil gitu. Oke, nah gitu ya Sob, bisa dicatat nih bahwa kalau soal potensi itu tenang aja gitu. Peternakan domba ini adalah bisnis sampai akhir zaman bahkan. Nah terus juga tadi yang harus dicatat soal pemeliharaannya, karena kita memelihara makhluk hidup. Soal resiko-resiko kematian, terus juga tidak tumbuh dan lain-lain itu pasti ada. Nah, gimana caranya kita menyiasati itu, mencari strategi. Terus juga soal pemasaran, harus dipetakan nih, hilirnya itu kita mau ngejual kemana, bobotnya berapa, dan lain-lain, serta strategi pemasarannya itu harus inovatif gitu. Siap. Nah, tapi ini kan kita kupas potensi dan juga pemasaran itu sebetulnya nggak menyeluruh, karena waktunya juga bisa 2 hari nih betul, di YouTube. betul. Makanya kalau mau nanti bisa juga ada pelatihannya kan, FM gitu kan. Iya. Nah ini sekalian promosi pelatihan juga. Jadi memang yang Farmer Farm membuka pelatihan nih. Udah 3 batch berarti ya sekarang Kang? Iya. Mau batch ketiga? Mau ketiga. Nah makanya terus ikutin infonya di Instagram, di YouTube, di TikTok, dan juga media sosial IFF lainnya terkait pembukaan pelatihan, karena kita ada terus nih soal pelatihan. Di situ nanti bakal bahas pemasaran juga dan lain-lain, mau tentang pakan, tentang pemeliharaan dan lain-lain itu lengkap. Jadi kalau mau kupas tuntas lebih dalam dan juga konsul langsung ke Kang Rizky bisa lewat pelatihan domba yang Farmer Farm. Ikutin terus media sosialnya, info-infonya pasti ada di sana. Oke, mungkin bincang-bincang soal prospek, potensi dan juga pemasaran domba kali ini cukup sekian dulu. Makasih banyak Kang Ikiu. Sama-sama. Pematerian hari ini mungkin ya, sharing-sharingnya banyak sekali. Terus semoga semangat beternak ya. Iya, semangat terus beternak, apalagi untuk para peternak yang baru mau memulai nih, dan juga yang sudah lama, tenang aja karena masih prospek, ternyata prospeknya sangat besar gitu. So, oke, terima kasih banyak Kang Rizky. Ya. Ternyata prospek beternak domba itu masih besar, dari mulai potensi pasarnya juga masih besar nih Sob. Jadi buat sobat kandang yang mau mulai beternak, jangan khawatir, jangan resah, jangan gundah. Terus juga beternak ini tidak akan tergantikan oleh teknologi, sampai akhir zaman pun masih sangat potensial gitu ya Sob. Nah selanjutnya kita mau bahas apa? Jangan lupa untuk
komen-komen ya di kolom komentar, nanti Babang Tuyul pasti bakal bahas. Sok. Oke, Sobat Kandang, terima kasih banyak udah nemenin Babang Tuyul hari ini. Bangga menjadi peternak Indonesia. Bye-bye.